Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faqad bayyana mas'alah tata'allaqu bi al-jadal wa anna al-jadal ala naw'ain. Faman naw'an? Aba Rayhan, fahimta soal? Kemarin kita menyebutkan apa? Hukum tentang al-jadal, perdebatan. Dan perdebatan itu ada dua jenis. Nah, jenis yang pertama, aywa, al-jadal al-madhmum. Nah, apa hukumnya? Muharram. Naam. Kapan al-jadal yakunu madhmuma? Kapan perdebatan itu menjadi tercela, ya Aba Rizki? Apabila debat tidak mendapatkan mudarat. Kebalikannya, kalau enggak mendapatkan mudarat berarti mendapatkan maslahat. Kapan perdebatan menjadi tercela? Fahmu soal, al-jawabu kulluh. Memahami pertanyaan, jawaban seluruhnya. Kapan perdebatan menjadi tercela? Hadza was soal. Yang pertama, sahal. Yang pertama, kapan menjadi tercela? Sebutkan satu saja. yang tidak diinginkan kebaikan. Naam, idza kana al-jadal la yuqsad bihi al-haq, kan gitu. Apabila dalam berdebat tidak diinginkan kebenaran dan kebaikan, naam, maka menjadi tercela. Ini yang dikatakan debat kusir, kan gitu, enggak ada ujungnya, enggak ada habisnya. Naam, yang kedua, Aba Ikrimah hadir kemarin kan? Hah? Enggak? Oh iya. Enggak. Aba Muhammad. Yang tidak menimbulkan maslahat. Nah, apabila dengan berdebat maka muncul maslahat yang lebih besar, hakata. Mafsadat yang lebih besar. Nah, maka ini secara umum, kan gitu. Maka diharamkan. Kemudian yang terakhir, Abu Rashid. Apabila dalam debat itu orang yang berdebat tidak punya ilmu. Aywa, apabila yang berdebat, contohnya orang yang di atas kebenaran, itu tidak memiliki ilmu. Kalau orang yang berada di atas kebatilan, nggak apa-apa, dia bodoh, kan gitu, biar menunjukkan kebodohannya. Tapi yang muskilah ini apa? Yang masalah ini orang yang berada di atas kebenaran, dia tidak punya ilmu gitu. Nah, kan bisa gitu, orang dia di atas kebenaran, tapi dia menjelaskan, dia mungkin nggak seluruhnya faham tentang permasalahan yang akan didebatin, sehingga nanti khawatirnya dia apa? Bingung menjawabnya. Nah, kemudian kapan debat menjadi tercela? Kapan debat menjadi hasan, kan gitu? Jenis yang kedua, Abu Darda. Bisa mendatangkan manfaat dan menambah maslahat yang besar. Nah, ahsan, ini yang pertama. Kebalikannya, kan gitu. Apabila mendatangkan maslahat yang lebih besar dibandingkan mafsadat. Yang kedua, dalam rangka mencari kebenaran. nah, dalam rangka mencari kebenaran. Nah, ketiga, bahwa orang yang berdebat tersebut memiliki ilmu tentang. nah, ahsant.
apabila yang berdebat yang di atas kebenaran itu memiliki ilmu terhadap permasalahan dan ilmu terbagi menjadi dua kan gitu. Ilmu tentang permasalahan yang akan dibahas dan ilmu dalam berdebat. Taib. Kemudian masalah yang selanjutnya al-iqtida' bir rasul, kan itu kita bahas juga. Ada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam la syak, itu adalah kewajiban. Naam, mengikuti Nabi dalam cara beribadah. Kemudian wa ashabihi, kata muallif, dan sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini kemarin kita sudah sebutkan masalah hal qawlu as-sahabi hujjatun aw laysa bihujjah. Apakah ucapan sahabat ini hujjah, artinya bisa dipakai untuk ibadah dan muamalah seperti dalil nas kan gitu, atau hanya sebatas adid dalam istilah usul fikih, penguat gitu. Nah, apakah ucapan sahabat itu hujjah atau laisa bihujjah? Abu Darda. Pertama, jika ucapan sahabat tersebut menyelisihi nas atau ijma' maka bukan hujjah. Ahsan. Yang pertama tahrir mahall niza' kan gitu, mengkerucutkan permasalahan. Yang pertama, masalah yang pertama, apabila ucapan sahabat menyelisihi nas atau ijma' atau ucapan sahabat yang lain, tambahkan kan gitu, maka ucapan sahabat ini laisa bihujjah bil ijma'. Nah, yang kedua, Abu Raihan, bila ucapan sahabat berkaitan dengan perkara yang gaib. Naam. Ahsant. Apabila ucapan sahabat berkaitan dengan perkara yang gaib kan gitu, kata para ulama laisa mahallan lil ijtihad. Ada para sahabat berbicara tentang yang bukan ranah ijtihad di situ, maka ini hujjah, karena nggak mungkin sahabat berbicara perkara yang gaib tanpa ilmu kan gitu. Nggak ada ijtihad dalam perkara gaib, perkara akidah nggak ada ijtihad. Nah, yang menjadi permasalahan atau inti dari permasalahan apa kemarin, Abu Rashid? Masalah as-salisah, apabila ucapan sahabat itu tidak menyelisihi nas dan tidak perkara gaib, maka ucapan sahabat itu menjadi hujjah. aywa, apabila ucapan sahabat tidak menyelisihi nas atau ijma' atau ucapan sahabat yang lain dan tidak juga dalam perkara yang gaib kan gitu. Nah, apakah ini ucapannya ini hujjah atau bukan hujjah? Maka khilaf di kalangan usuliyin. Nah, maka yang rajih wallahu alam bahwa itu hujjah, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh di atas sunnah khulafa ar-rasyidin dan yang selainnya. Nah, kemudian kemarin Anda sebutkan ayat kan gitu, ulaika alladzina hadahumullahu fabihudahum iqtadih. Sebenarnya ini ayat untuk menetapkan syariat man qablana. Apakah syariat orang-orang sebelum kita itu syariat untuk kita atau bukan? Nah, maka ini dalilnya. Ana salah menyebutkan dalil. Nah, adapun dalil dari Al-Quran, keumuman ijma' sahabat itu apa namanya? Itu hujjah. Tapi itu dia yang dekat Allah alam, bahwa apa? Ucapan individu setiap sahabat apabila tidak menyelisihi nas atau ijma' atau ucapan sahabat yang lain, tidak juga dalam masalah perkara gaib, maka yang lebih dekat itu hujjah. Walaupun ada khilaf di situ kan gitu. Sebagian mengatakan laisa bihujjah. Baik, kemudian kemarin juga sudah kita sebutkan masalah membenci ahlul bid'ah, menjauhi mereka. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian begitu juga berkaitan dengan tanda-tanda ahlul bid'ah. Apa tanda-tanda ahlul bid'ah yang disebutkan muallif? Rizki. Memusuhi kebesaran dalam membawa kabar Nabi. Nah, memusuhi orang-orang yang membawa kabar Nabi, maksudnya ahlul hadis, dan melakopi mereka, menjuluki mereka dengan julukan yang buruk seperti hasyawiyah dan qutsah dan zahiriyah kan gitu, dan musyabbihah. Baik, sekarang masuk permasalahan tentang
menyesalnya dan bingungnya ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam. Nah, jadi ahlul kalam, ulama-ulama mereka di akhir hayatnya itu mereka menyesal karena mempelajari ilmu kalam. Mereka menyesal karena mempelajari ilmu filsafat, karena mereka enggak mendapatkan kepuasan dalam berkeyakinan. Nah, ini fitrah yang Allah berikan kepada hambanya, kan gitu, bahwa agama di atas fitrah adalah agama yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Adapun ilmu kalam ini membuat keraguan-raguan dan tidak memberikan keyakinan. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, sami'tu al-hakim Abu Abdullah al-Hafidh yaqul sami'tu Abu Ali al-Husain ibn Ali al-Hafidh yaqul sami'tu Ja'far bin Ahmad ibn Sinan al-Wasiti yaqulu sami'tu Ahmad bin Sinan al-Qattan yaqul laysa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahli al-hadith. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Kata Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sanad, aku mendengar Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh, begitu juga Abu Ali Al-Husain, dan mereka ini thiqat, kan gitu. Nah, kemudian berkata Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, ini ulama salaf juga, ulama ahli sunnah. Ahmad bin Sinan ibn Qattan, di antara ulama yang thiqah, imam, nah, yang membantah ahlul bidah. Yaqul, dia berkata, laisa fid dunya mubtadi', tidaklah ada di muka bumi ini, di dunia ini, seorang ahlul bid'ah illa wa huwa yubghidu ahlul hadis, kecuali dia membenci ahlul hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajul, kalau seseorang membuat bid'ah dalam agama, nuzi'at halawatul hadis min qalbi, maka akan dicabut manisnya ilmu hadis atau manisnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari hatinya. Nah, makanya di antara bentuk kesesatan ahlul kalam dan bentuk dicabutnya manisnya hadis dari hati-hati mereka, mereka tidak menerima khabar al-ahad dalam perkara akidah. Hadis yang tidak diriwayatkan dengan cara mutawatir, kata mereka, ini enggak bisa dipakai dalam akidah, dan ini sebuah penyimpangan di dalam akidah. Nah, maka yang benar, ini kemarin juga kita bahas tentang masalah hadis al-ahad, kan gitu, bahwa Ahlussunnah menetapkan hadis ahad dalam setiap keadaan. Artinya selama hadisnya sahih, baik itu ahad atau mutawatir, baik itu perkara akidah atau perkara muamalah, maka kita mengamalkan dan meyakininya. Nah, berbeda dengan ahlu al-bidah. Akan datang pembahasan insyaallah secara khusus masalah raddi khabar al-ahad ala al-aqidah atau fil aqidah. Nah, kemudian ahlul hadis ini atau mubtadi ini membenci ahlul hadis, kan gitu, ulama ahlul hadis, seperti yang masyhur di zaman al-Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan sebagian ulama mengatakan man abghadha Ahmada fahu mubtadi'. Subhanallah. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Siapa yang membenci Imam Ahmad, udahlah ahlul bidah udah. Saking bagaimananya Imam Ahmad mengangkat sunnah Nabi alaihi wasallam, kan gitu. Nah, karena enggak ada kesalahan Imam Ahmad yang sehingga layak dibenci, dari waraknya, dari amalan, dari ilmu. Ma'ruf Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dan bagaimana beliau disiksa karena mengangkat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau enggak mau mengatakan Al-Quran makhluk, kan itu, di zaman Ma'mun. Di antara yang menyesal karena mempelajari ilmu kalam, Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini imam Asy'ariyah di kalangan mutaakhirin. Dia berkata di sebuah bait syair, dia berkata, nihayatu iqdamil uquli iqalun wa aktharu sa'il alimina dalalun wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. Katanya nihayatu iqdamil uquli iqalun,
Hasil akhir dari mengedepankan akal adalah iqalun. Iqalun artinya keterikatan. Makanya dikatakan iqal kan igal. Qaf itu orang Arab, orang Saudi biasa bilang ghain gitu, iqal. Nah, yaqul yaghul kata mereka. Iqal itu sesuatu yang mengikat. Makanya igal itu yang hitam itu dikatakan iqal. Sebenarnya pakai qaf bukan pakai ghain. Nah, sesuatu yang mengikat. Artinya mengedepankan akal dibandingkan mengedepankan hadis Nabi alaihi wasallam adalah keterbelengguan. Nah, kata wa aktsaru sya'il alamina dhalalun, dan kebanyakan orang-orang yang menggunakan akal dibandingkan menggunakan hadis adalah kesesatan. Dan jiwa-jiwa kita itu berada di keadaan kebimbangan. Jiwa-jiwa kita yang berada di dalam jasad-jasad kita senantiasa fi wahsyatin. Wahsyah ini rasa takut, kebimbangan, marsak, kan gitu. Wa ghayatu dunyana adzan wa wabalu, dan akhir dari dunia kita ini sebuah musibah, kesengsaraan, keraguan-raguan, tidak mendapatkan keyakinan. Walam nastafid min bahthina tula umrina, dan kita tak pernah mendapatkan faedah apapun dari menggunakan akal. Maksud bahthi tula umrina, menggunakan akal untuk membangun sebuah keyakinan. Enggak pernah kita mendapatkan faedah dari ini. Nah, kecuali kita mengumpulkan siwa an jama'ana fihi qila wa qalu. Kecuali kita hanya mengumpulkan dikatakan ini, dikatakan itu, kata ini, kata itu. Nah, maka tidak memberikan keyakinan di dalam hati hanya karena berlandaskan dengan akal, kan gitu, dan menyelisihi wahyu yang datang dari langit. Nah, ada bantahan As-San'ani kepada Ar-Razi, lupa na bahas. Nah, ada dengan bait, dengan qafa, dengan ujung atau akhir yang sama gitu. Nah, besok insyaallah, lupa na bahas. Termasuk diantaranya yang menyebutkan kesengsaraan dan penyesalannya adalah Al-Juwaini, Imamul Haramain. Dia dijuluki sebagai Imam Al-Haramain, imamnya Haramain, Makkah dan Madinah, kan gitu. Al-Juwaini juga ini imamnya Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah sangat mengagungkan Al-Juwaini. Nama aslinya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, dan dia seorang ulama usul fikih. Ada kitabnya yang masyhur, Kitabul Waraqat. Nah, itu di usul fikih. Begitu juga ada kitabnya Al-Mahsul, kitab kabir. Dia punya kitab usul fikih untuk amatir dan untuk yang pro. Nah, dia menjadi rujukan dalam ilmu usul fiqh. Taib, apa katanya? Makanya subhanallah, ulama usul fikih itu kebanyakan di antara mereka itu terpapar ilmu filsafat. Nah, dia berkata, laqad khuttu al-bahra al-khadim, sungguh aku telah tenggelam di lautan yang sangat dalam. Wa taraktu ahlal islam wa ulumahum, dan aku meninggalkan ahlul Islam, orang-orang di atas fitrah dan ilmu-ilmu mereka. Wa khuttu alladhi nuhini anhu, dan aku masuk kepada perkara yang aku dilarang untuk masuk dari itu. Wal an illam yatadarakani Allahu bi rahmatih falwailu li fulan. Nah, maka sekarang kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, tidak meliputi rahmatnya kepadaku, falwailu li fulan, maksudnya pada dirinya, maka kecelakaanlah bagi dirinya gitu. Dia sedang menceritakan tentang dirinya. Wa ha ana, maka di sini aku amutu ala aqidati ummi, aku berharap meninggal di atas akidah seorang yang awam. Nah, sebagian lagi mereka mengatakan aku meninggal di atas akidah Ajuz Nisabur, akidahnya orang awam. Artinya apa? Orang awam ketika menetapkan atau membaca sifat Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy, dia mengatakan Allah tinggi dan di atas. Nah, la yastalzim al-jism atau konsekuensi-konsekuensi yang dibuat oleh ahli filsafat. Nah,
Sebagian mengatakan aktsarun nasi syakkan 'indal maut ashabul kalam. Manusia yang paling ragu ketika mati, subhanallah, ketika mau mati dia ragu. Nah, itu adalah orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Hamawiyah menjelaskan perkara ini dengan panjang lebar. Nah, begitu juga berkata Asy-Syihristani, Asy-Syekh Ats-Tsani. Asy-Syihristani ini di antara ulama Asy'ariyah dan ulama Ahlul Kalam. Dia juga berkata di bait syairnya, la umri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilka al-ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'iri ala dhaqanin aw qari'an sinna nadimi. La umri artinya seperti sumpah kan gitu. Sungguh aku telah berkeliling madrasah al-ma'ahid, maksudnya aku dah keliling dunia untuk mempelajari ilmu akidah gitu. Naam. Wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi, dan aku sudah mengelilingi banyak masyayikh, banyak guru. Falam ara, dan tidaklah aku melihat ulama-ulama yang menggunakan ilmu kalam dalam perkara akidah illa wadi'an kaffa ha'iri. Artinya kayak gini. Ini wadi'an kaffa ha'iri, ini menunjukkan keadaan orang yang sedang berfikir dan bimbang. Orang-orang yang melamun dan di atas kebimbangan. Artinya, tidaklah aku melihat ulama ilmu kalam, para ulama yang menggunakan ilmu kalam dalam akidah, aku melihat banyak di antara mereka yang di atas kebimbangan, tidak yakin dengan keyakinan mereka. Ala dhaqanin, di atas jenggotnya. Au qari'an sinna nadimi, atau saling menggaruk-garuk kepala karena penyesalan dan kebimbangan. Dan kisah-kisah mereka yang mempelajari ilmu kalam yang menjadi rujukan di antara firqah itu ada banyak. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الصابوني وسمعت الحاكم يقول, aku mendengar al-Hakim يقول سمعت أبا الحسن محمد ابن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد ابن الحسن الترمذي أو الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد ابن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء. Nah, dia berkata, ada yang mengatakan ashabul hadis qaum su'in, yakni kaum yang buruk. Faqama Ahmad bin Hanbal, dan berdiri, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu berdiri, wa huwa yanfud thawbahu wa yaqul zindiqun zindiqun zindiq. Itu orang yang mengatakan ashabul hadis itu kaum yang buruk, seorang yang zindiq hatta dakhala al-bait, sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Nah, bagaimana Imam Ahmad mengatakan orang yang membenci ashabul hadis adalah zindiq. Dan kalimat zindiq ada dua makna. Yang pertama, makna zindiq itu orang yang munafik. Maksudnya menampakkan keislaman dan menyimpan kekufuran. Kemudian yang kedua, zindiq adalah mulhid, menyimpang. Beda kan antara menyimpang dan munafik. Munafik menyimpang juga, tapi dia menampakkan keislaman. Sementara mulhid ini kayak orang ateis gitu. Nah, kayak orang ateis yang memang dia enggak ngaku Islam sama sekali. Adapun munafik, dia ngaku Islam, tapi dia rusak-rusak, dia kucak-kucak agama nih. Kan gitu. Ini halal, itu halal. Nah, makanya ada istilah para ulama, man tatabba'a rukhas al-ulama tazandaq. Maka siapa yang mengikuti ketergelinciran para ulama itu jadi zindiq.
dalam masalah fikih misalnya, siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang marjuh dari kalangan ulama, misalnya mau nikah nanti mengikuti pendapat Abi Hanifah dalam tidak disyaratkannya wali. Nah, aku ikut pendapat ini. Kemudian dengan nazar Daud Az-Zahiri membolehkan melihat seluruh tubuh bagi wanita. Nah, makanya contohnya kayak gini lah. Kalau dia mau beragama dengan cara perkara-perkara yang para ulama tergelincir dalam berfatwa, dalam berijtihad, maka ini apa? Jadi zindik kan itu. Udah kita sebutkan kemarin bahwa diharamkan bagi seseorang mengikuti ijtihad ulama yang salah. Kan itu. Haram bagi seseorang mengikuti ulama yang berijtihad kemudian dia salah bagi orang yang setelahnya gitu. Adapun dia ulama ini, karena bisa jadi dia enggak tahu kalau dia salah. Kullu mujtahid musib, maksudnya setiap mujtahid itu benar dalam usahanya dalam ijtihad. Adapun hasilnya, hukum yang dia lahirkan dari ijtihadnya tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar dan diikuti, boleh diikuti, kan gitu. Nah, baik, kemudian setelahnya qala al-musannif rahimahullahu taala wa sami'tu al-hakim Abu Abdullah yaqul sami'tu Abu Nasr bin Ahmad atau Abu Nasr Ahmad bin Sahal al-faqih bi Bukhara. Nah, yaqul sami'tu Abu Nasr ibni Salam al-faqih yaqul laysa shay'un athqalu ala ahli al-ilhad wa la abghadu ilayhim min sama' al-hadith wa riwayatuhu bi isnadih. Kata beliau apa? Tidak ada sesuatu pun yang paling berat bagi ahlul ilhad, bagi orang yang menyimpang, dan tidak ada yang paling mereka benci kecuali mendengar hadis Nabi SAW. Lihat, wala abghadu ilaihi min sama'il hadis. Jadi enggak ada yang paling mereka rasakan beratnya sesuatu dan sesuatu yang paling benci melainkan hadis Nabi. Nah, makanya mereka subhanallah, di antara bukti bahwa firqah menyimpang itu memang benar menyimpang, tidak ada kita dapatkan di kitab-kitab mereka itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Tidak ada. Dari mana ini? Kan gitu. Baca kitab al-iqtisad al-iqtisad fil ikhtisar atau makna hadal kitab al-Ghazali dan perkara akidah. Mana ada dia menyebutkan qala Allah, qala Rasul. Adapun ayat mereka sebutkan untuk membenarkan pendapat mereka. Nah, qala Imam Ahmad, qala Sufyan ibn Uyainah, ada banyak para ulama kan gitu. Mana ini? Enggak ada. Qala Malik, enggak ada kita dapatkan. Nah, jauhnya mereka dari asar para salaf, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kitab Ahlus Sunnah. Buka kitab Tauhid li al-Imam al-Bukhari. Nah, jadi Sahih Bukhari itu di terakhir ada kan beliau menulis Jami' as-Sahih. Jami' maksudnya mencakup seluruh perkara dalam kehidupan, dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah. Itu Sahih Bukhari. Ini sempurnanya dari Sahih Bukhari itu. Makanya kata para ulama, fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. Di antara kecerdasan Bukhari rahimahullah dalam perkara fikih itu pada bab-babnya itu. Nah, pada terjemah babnya itu. Makanya beliau memasukkan setiap perkara, contohnya kitabus shalah, beliau menuliskan hadis-hadis yang berkaitan tentang salat. Kitabul iman, nah beliau menuliskan apa saja. Makanya apa? Ini di antara kitab yang menakjubkan ya, Sahih Bukhari. Nah, di terakhir kitab itu beliau menuliskan kitabut tauhid. Maka di situ beliau menyebutkan nama-nama dan sifat Allah yang beliau nukilkan dari hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga kitab-kitab yang lain di kalangan para ulama, kitabut tauhid li al-Imam Ibn Khuzaimah. Baik, qala musannif rahimahullahu taala sami'tu al-Hakim yaqul, aku mendengar al-Hakim, maksudnya ini kembali ke As-Sabuni. Sami'tu al-Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq ibn Ayyub al-Faqih wa huwa yunadhir rajulan. Nah, aku mendengar al-Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq ibn Ayyub al-Faqih dan dia sedang mendebat seseorang. Faqala Syekh Abu Bakar, dan berkata Abu Bakar ini seorang ulama, haddatsana fulan faqala lahu ar-rajul. Nah, seseorang telah menceritakan kepada kami, faqala lahu ar-rajul, dan dia menceritakan tentang seseorang, da'na man haddatsana ila ma tahaddatsana. Nah, ada seseorang yang mengatakan, udah kalian jangan ketika berhujjah itu mengatakan haddatsana.
Sampai kapan kalian mengucapkan haddatsana haddatsana? Kan artinya dia membenci hadis. Makanya inilah ungkapan yang muncul ketika munculnya apa? Ketika munculnya hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, sammulana rijalakum. Sammulana rijalakum. Sebutkan kalau engkau punya hadis, coba sebutkan siapa rijalnya. Nah, siapa periwayatnya? Makanya orang-orang mereka benci, mereka enggak punya apa? Enggak punya rijal. Enggak ada sanadnya, ahlul kalam. Karena ahlul hadis senantiasa sammulana rijal, ketika disekak dengan perkataan itu mereka nggak bisa mendatangkan hadis karena mereka faham siapa rijal ahlul hadis, kan gitu. Dan mereka nggak banyak di antara ahlul kalam memang nggak punya ilmu dalam hadis Nabi alaihissalam, dalam ilmu rijal nggak ada. Nah, faqala syekh lah qum ya kafir. Nah, berkata Abu Bakar, qum ya kafir fala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadha abada. Berdiri wahai kafir, keluar engkau, jangan lagi engkau masuk ke dalam rumahku setelah ini selamanya. Thumma iltafata ilaina wa qala ma qultu li ahadin ma tadkhulu dari illa hadha. Enggak pernah seorang pun aku mengatakan jangan pernah engkau masuk lagi ke rumahku kecuali orang ini. Nah, orang yang mengatakan apa? Ila ma tahaddatsana haddatsana. Sampai kapan kalian mengatakan haddatsana haddatsana? Artinya kalian senantiasa menukilkan hadis, kan itu. Nah, subhanallah. Bagaimana syadidnya para ulama kepada orang-orang yang membenci hadis Nabi alaihissalam. Lihat. Makanya kan sampai sekarang kan kayak gitu kan. Orang ahlul bidah ini ketika ditanya berat banget sama mereka ketika mana hadisnya. Poning kepalanya langsung. Ketika ditanya kan gitu. Kalian yang mengerjakan bid'ah nih, mana hadisnya? Apa kata mereka? Enggak. Dorlah kita ditanya mana hadisnya. Kan enggak semua bahas hadis katanya begitu nanti. Nah, sementara al-aslu fil ibadah at-tauqifi. Hukum asal ibadah adalah dengan dalil, kan gitu. Nah, jadi kita yang naik pesawat, naik mobil, kita pula yang ditanya dalil. Baik. Qala rahimahullah ta'ala sami'tu al-ustadz Abu Mansur, berkata As-Sabuni rahimahullah, aku mendengar Ustaz Abu Mansur Muhammad bin Abdullah ibni Hamshad al-alim az-zahid yaqulu sami'tu Abul Qasim Ja'far bin Ahmad al-Muqirri al-Razi yaqulu qara'a alayya Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi. Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi di antara ulama hadis. Wa ana asma', aku mendengar. Sami'tu abi, aku mendengar ayahku ana bihil imam fi baladihi abahu Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Hanzali yaqul alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Tanda-tanda ahlul bid'ah itu senantiasa berbicara buruk kepada ahlul athar, maksudnya kepada ahlu al-hadis. Tanda-tanda ahlul bid'ah senantiasa berbicara buruk kepada ahlul athar atau ahlul hadis. Al-waqi'ah maksudnya menjatuhkan kehormatan, dikatakan waqi'ah. Wa alamatu az-zanadiqah tasmiyatuhum ahlul athar hasyawiyatan. Dan di antara tanda-tanda kezindikan, penyimpangan, di mana orang-orang menyimpang menamakan ahlul athar, maksud ahlul hadis sebagai hasyawiyah. Hasyawiyah sesuatu yang receh, yang tidak berharga. Itu ungkapan dalam bahasa Arab. Hasyu. Naam. Yuriduna bidzalika ibtal al-athar. Karena yang mereka inginkan adalah ketika mereka mencela ahlul hadis adalah hadis Nabi yang mereka sampaikan, dan inilah sebenarnya yang ingin mereka gulingkan, kan gitu. Mereka ingin campakkan hadis Nabi alaihissalam. Wa alamatul qadariyah, dan di antara tanda qadariyah, firqah yang menyimpang dalam bab takdir, tasmiyatuhum ahla sunnah mujbiratan, di mana mereka mengatakan ahlu sunnah mujbirah. Kita pula yang dikatakan jabriyah. Maksudnya qadariyah di sini adalah orang-orang yang menolak takdir. Nah, yang menetapkan takdir dikatakan jabriyah.
Naam. Wa alamatul Jahmiyah, dan tanda-tanda Jahmiyah, tasmiyatuhum ahlas sunnati musyabbihah, yang dimana mereka menamakan, menjuluki ahlu sunnah sebagai musyabbihah, yakni menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kita menetapkan sifat-sifat Allah secara zahir. Kemarin sudah kita bahas juga kan itu. Nah, dan Ar-Razi mengatakan kitab Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid, sebagai kitab syirik, karena Ibnu Khuzaimah di kitab itu menetapkan sifat Allah sesuai yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu dianggapnya sebagai bentuk menyamakan Allah dengan makhluk, dan menyamakan Allah dengan makhluk adalah bentuk kesyirikan, dan ini kebatilan tentunya. Wa alamatur rafidhati tasmiyatuhum ahlal athari nabitatan wa nasibah, dan di antara bentuk tanda-tanda seseorang itu Rafidah, di mana mereka menamakan ahlul athar nabitatan wa nasibah. Maksudnya nabit wa nasibah, nasibah ini orang-orang yang membenci ahlul bait. Jadi bagi orang Rafidah, ahlus sunnah itu membenci ahlul bait. Ini sebuah penyimpangan kan gitu. Kita tidak membenci ahlul bait, bahkan mencintai ahlul bait yang di atas keimanan, di antara kewajiban kan gitu. Naam. Dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan ahlul bait ada banyak kan gitu. Akan tetapi kita mengikuti hadis Nabi SAW dan memuliakan ahlul bait apabila berada di atas akidah ahlus sunnah dan di atas kebenaran. Adapun yang mereka maksud dengan ahlul bait, orang-orang yang menyimpang walaupun mengaku keturunan Nabi akan tetapi menunjukkan kesyirikan, maka la karamata lahum, tidak ada kehormatan bagi mereka. Hatta seorang yang kafir kan gitu, bukankah paman Nabi SAW itu kafir dan dia ahlul bait? Naam. Maka tidak ada gunanya nasab apabila menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya rusak, lambat, lemah, maka nasabnya tidak bisa mengangkatnya. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, beliau sedang menunjukkan pada bab ini bahwa bagaimanapun ahlul bid'ah memberikan julukan yang buruk kepada ahlus sunnah, maka ahlus sunnah tidak akan pernah mendapatkan mudarat apapun dari julukan-julukan dan gangguan mereka. Qultu wa kullu dhalika asabiyyatun, semua itu adalah bentuk fanatik. Yani kesesatan-kesesatan yang muncul disebabkan fanatik yang membawa kepada kesesatan. Wala yalhaqu ahla sunnati illa ismun wahid wa huwa ashabul hadith, dan tidak ada yang berhak mendapatkan julukan ahlus sunnah aswaja kecuali satu, yakni ashabul hadis. Artinya orang-orang yang mengikuti hadis Nabi alaihissalam. Kan gitu. Kalian ngaku aswaja, mana hadis kalian dalam beribadah? Naam. Qultu ana ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhihi al-asma' allati laqabu biha ahlus sunnah salaku ma'ahum maslakal musyrikin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, aku melihat ahlul bid'ah yang menjuluki ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang buruk ini sebagaimana mereka melakukan apa yang dilakukan orang-orang musyrikin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah ketika apa? Menjuluki ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang buruk. Ini proses apa yang dilakukan Nabi yang proses dilakukan orang-orang musyrikin ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Fa innahum iqtasamul qaul fihi fasammahu ba'dhum sahiran. Karena sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyihir, kan gitu. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin, kan gitu. Inna hadza sya'irun wa yaquluna atariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka berkata, apakah kami akan mengikuti dan meninggalkan agama-agama ini hanya sebatas mengikuti penyihir yang gila? Maksudnya orang musyrikin itu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penyihir yang gila gitu. Wa ba'dhum kahinan, sebagian musyrikin menjuluki Nabi seorang dukun. Nah, kenapa? Karena di antaranya mereka mendapatkan ketika seseorang beriman, mereka meninggalkan apa? Keluarganya yang kafir, kan gitu. Nah, ini seolah-olah efek sihir gitu. Karena orang ketika dipisahkan misalnya antara
suami istri atau keluarga yang meninggalkan keluarga itu kecuali efek sihir gitu. Biasanya di kalangan Arab. Nah, ketika orang yang beriman dia meninggalkan keluarga-keluarganya yang musyrik dan meninggalkan peribadatan mereka seolah-olah kena sihir. Mereka anggap ini apa? Sihir. Padahal ini keimanan yang Allah berikan kepada seseorang, kan gitu. Wa ba'duhum sya'iran, sebagian mengatakan Nabi adalah seorang penyair. Wa ba'duhum majnunan, sebagian lagi mengatakan Nabi Muhammad alaihissalam adalah seorang yang gila. Wa ba'duhum maftunan, sebagian lagi mengatakan yang terfitnah. Wa ba'duhum muftariyan mukhtalifan kadzaban, sebagian mengatakan pendusta, pembongak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'ani atau min tilkal ma'aib ba'idan bari'a. Dan Nabi SAW tidak diragukan lagi dari julukan-julukan yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin, itu berlepas diri dari julukan itu, kan gitu. Nah, dari julukan-julukan buruk yang dilemparkan kaum musyrikin kepada Nabi, Nabi berlepas diri dari itu semua, sangat jauh. Walam yakun illa rasulan mustafa nabiyan, dan tidaklah Nabi kecuali seorang rasul yang dipilih dan seorang nabi. Qala Allah Ta'ala, unzur kaifa darabu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila. Naam. Kan kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa rasul kayak gini? Makan kemudian berjalan di pasar-pasar, di pajak-pajak. Kita mau apa? Rasul itu dari kalangan malaikat. Naam. Wa qalu laula unzila alaina al malaikah au nara rabbana, atau kita melihat Rabb kami. Nah, ini apa? Permintaan-permintaan yang dusta. Sekiranya pun Allah menyebutkan, sekiranya pun diturunkan kepada kalian para malaikat sebagai rasul, kalian enggak mau beriman juga. Alasan aja sebenarnya. Kadzalikal mubtadi'ah khadalahumullahu iktasamul qawla ashabul hadis atau ashabul hadis wa hamlatu akhbari. Begitu juga ahlul bidah, kata beliau, yang Allah tinggalkan mereka. Nah, iqtasamu al-qaul ashabul hadis wa hamalat akhbari, artinya mereka juga menjuluki ashabul hadis dan orang-orang yang membawa kabar Nabi alaihi wasallam. Wa naqala atharihi wa ahadithihi, dan orang-orang yang menukilkan athar dan hadis Nabi alaihi wasallam. Fasammahu ba'dhum hashawiyatan, di mana sebagian ahlul bidah menjuluki ahlul hadis sebagai hasyawiyah, artinya orang yang hina, yang bodoh. Wa ba'dhum musyabbihah, sebagian lagi mengatakan ahlul hadis adalah musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk karena menetapkan sifat. Ini bagi mereka apa? Bentuk menyamakan. Wa ba'dhum nabitah, wa ba'dhum nasibah. Nah, ini orang-orang qadari, orang-orang rafidah, kan gitu. Wa ba'dhum jabriyah. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan ahlul hadis karena menetapkan takdir sebagai jabriyah. Wa ashabul hadis isamatun min hadhihi al-ma'aib bari'atun naqiyyatun zakiyatun taqiyah. Kata beliau, ashabul hadis itu terjaga dari aib-aib yang mereka juluki kepada mereka, maksudnya kepada ahlul hadis, berlepas diri, suci, bersih. Walaisu illa ahlus sunnati al-mudiyah, dan tidaklah ahlul hadis kecuali ahlus sunnah yang berada di atas cahaya. Wasubul as-sawiyah, dan di atas jalan yang lurus. Wal hujaj al-baligha al-qawiyah, dan di atas hujjah yang sempurna dan yang kuat. Qad waffaqahumullahu jalla jalaluhu littiba'i kitabih wa wahyi wa khitabih, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka taufik untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah, kan itu. Wal iqtida' bi rasulih alaihi salam, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi akhbarihi allati amara fiha ummatahu bil ma'rufi min al-qawli wal amal, dari kabar-kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya untuk mengikutinya dengan cara yang ma'ruf. Naam, minal qawli wal amal, baik dari ucapan dan perbuatan. Wa zajarahum fiha anil munkari minhuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari perkara yang mungkar dari keduanya, kan gitu. Wa anahum ala tamassuki bi siratihi, dan Allah menolong mereka ahlu sunnah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara beribadah Nabi. Wal ihtida'u bi mulazamati sunnatihi, dan Allah juga memberikan hidayah kepada ahlu sunnah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihissalam. Wa syaraha sudurahum limahabbatihi, dan Allah juga melapangkan dada-dada ahlu sunnah untuk mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa mahabbata a'immati syari'atihi wa ulama'i ummatihi, dan mencintai para a'immah yang membawa syariat ini. Wa man ahabba qauman fahuwa ma'ahum yaumal qiyamah. Nah, maka siapa yang mencintai sebuah kaum, maka dia akan bersama mereka, bersama kaum itu pada hari kiamat. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, kan itu anta ma'aman ahbabt, engkau dikumpulkan dan di surga bersama orang-orang yang engkau cintai. Bihukmi Rasulillah alaihi salatu wassalam, dengan sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, kan gitu. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama siapa ia cintai. Seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Dan ini riwayat Bukhari. Begitu juga di hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Naam. Fadhal azan. Baik, kita lanjutkan sekali lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa alamatu ahli as-sunnah. Maksudnya ini judul tanda-tanda seorang ahli sunnah. Sebenarnya sudah bisa kita fahami dari tanda-tanda ahlul bidah. Kebalikan dari ahlus sunnah, kan gitu. Kalau ahlul bidah itu membenci ahlul hadis, membenci hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci ulama ahlul hadis, berarti ahlus sunnah mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan hadis Nabi dan mencintai ahlus sunnah dan ulama-ulama yang membawa hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa ihda alamati ahlus sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha. Dan di antara tanda-tanda ahlus sunnah adalah di mana mereka mencintai ulama ahlus sunnah, para imam ahlus sunnah, dan orang-orang yang membela sunnah Nabi dan wali-walinya. Wa bughdhum li a'immatil bid'ah alladziina yad'una ila an-nar. Dan ahlus sunnah membenci para imam ahlul bid'ah yang di mana mereka mengajak manusia kepada neraka. Wa yadulluna ashabahum ala daril bawar, yang di mana ahlul bidah ini menggiring orang-orangnya kepada negeri kebinasaan. Wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnati wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalaluhu wa minnatan. Sungguh Allah telah menghiasi hati ahli sunnah dan menyinarinya dengan mencintai ulama ahli sunnah. Ini adalah bentuk karunia dan pemberian yang Allah berikan kepada hambanya yang ia kehendaki. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kan gitu. Wa habbaba ilaikum al-iman, kan itu. Wa zayyana alaikum al-iman wa karraha ilaikum al-fusuq wal isyan. Nah, qala musannif rahimahullahu taala. Kedengaran suaranya? Kedengaran? Enggak? Pecah karena hujan tuh gitu. Rencana biar satu kali pertemuan, tinggal besok, tapi ya lah, paling besok lah insyaallah kita lanjut. Nah, milahuna alhamdulillah. Ada soal, ada pertanyaan? Hah? Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.